tentang isi hati saiki wis terang masih yo isi kadang kelingan kowe sing tak sayang kita pun kandung berkas ning jodoh berhiasi sing bobani wis cukup ra bakal tak bareng sugentang hati sing biyen tau ngelarani wis suwe wirane melu ngomong basa sepele kowe kuneriane tambah lori yakin menerkonan lai sensoro ngerusak tangan sing wis pengen lali karo gede dure balungan aku wis ora gagas kantang wis cukup pengen baleni Mario Dolan nanti wis wayahe kowe kang boleh jadi udah tak isi hati saiki wis ana tenang masih yo isi kadang kelingan kowe sing tak sayang saiki mung kita lorong pun kandung berkas ning jodoh beri hati sing bobani wis cukup ra bakal tak baleni beri hati sing bobani ora tak baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Oma Diskusi. Di sini kita membicarakan apa aja. Yang pasti semoga informasi yang kita sampaikan berguna untuk Anda. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah wakil rakyat yang menyanyikan suara rakyat. Selamat malam Pak Pang. Malam. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak Pang gitu ya. Ya, santai aja. Karena lebih familiar dengan Pak Pang gitu. Betul. Walaupun sebenarnya nama saya satu kata saja, Pangayoman itu. Pangayoman. Cuma ya untuk lebih akrab gitu ya. Ya. Pangayoman itu orang yang mengayomi. Iya. Insyaallah. Pak Pang, malam hari ini saya ingin mengetahui juga mungkin dari teman-teman sahabat Laut TV yang menonton acara kita hari ini adalah terkait adanya keputusan dari KPU untuk menjadikan Magetan jadi 6 dapil gitu, yang dulunya 5 gitu Pak Pang. Ya. Nah kalau Abang sendiri selama ini sebenarnya setuju nggak sih dengan adanya perubahan 6 dapil gitu? Kalau setuju, ya. Kalau dulu ya, artinya ketidaksetujuan kita Partai Demokrat saat itu ya, karena memang dari sisi peraturan ada yang kurang pas gitu.
ketika mau merubah dari 5 dapil menjadi 6 dapil. Jadi dari sisi peraturannya, terutama masalah urgensinya. Kalau kemudian yang berkembang urgensinya adalah biar proporsional dan lain sebagainya, tapi urgensi menurut undang-undang tidak seperti itu. Jadi tidak ada perubahan penduduk yang signifikan untuk bisa merubah itu dan lain sebagainya. Tidak ada bencana yang menyebabkan penduduknya berkurang signifikan. Itu tidak menjadi dasar pertimbangan saat itu. Jadi yang menjadi pertimbangan proporsionalitas. Kalau proporsionalitas 5 menjadi 6 pun sebenarnya tidak proporsional juga. Iya kan? Kalau mau proporsional ya menurut undang-undang seperti apa ya, mungkin di angka 8 atau 9 dapil. Kalau hanya 5 atau 6, saya rasa proporsional keterwakilan, proporsionalitas itu tetap belum. Artinya idealnya 8. Menurut saya begitu. Kan tidak dilakukan penelitian, tidak dilakukan diskusi yang memadai tentang itu. Tidak ada kajian kurang atau gimana maksudnya? Kenapa? Kajiannya ya betul, kajiannya kurang sekali. Kalau menurut saya ya gitu pada saat itu. Tapi kalau menurut undang-undang kan ini kemudian diputuskan dengan keputusan KPU gitu kan. Tetapi yang keluar adalah peraturan KPU. Ini kalau dari sisi hukum beda. Harusnya kalau keputusan ya keputusan, bukan peraturan. Ini beda ketika orang akan melakukan upaya banding dan lain sebagainya, upaya hukum ya. Jadi kalau keputusan itu harus base-checking itu individual final sifatnya. Kalau peraturan enggak. Ketika ini berupa keputusan individual final, kita melakukan upaya bandingnya itu melalui petun. Itu jalurnya ya. Jalurnya petun ya. Tapi ini yang keluar peraturan, bukan keputusan. Jadi menurut undang-undang pun tidak sesuai nih sebenarnya KPU ini juga. Itu. Ya, kalau peraturan berarti kita melakukan upayanya ya uji materi dari peraturan itu. Mungkin lewatnya MA kalau seperti itu. Ini yang sebenarnya KPU ya perlu introspeksi ya untuk hal-hal seperti ini. Toh sekarang juga terbukti ketika ada partai yang melakukan upaya perlawanan ya terhadap keputusan KPU, ya berhasil. Walaupun awal-awalnya gaduh, tetapi sekarang kan orang mengakui bahwa itu memang upaya hukum di negara hukum. Dan dilakukan oleh badan yang punya wewenang. Jadi dan sudah dilakukan ketukan palu oleh hakim. Ini harus kita hormati, karena di Perma pun mengatakan begini. Perma itu peraturan MA. Kalau tidak, saya kurang. Kalau tidak Perma ya fatwanya MA itu. Jadi kalau memang berkaitan dengan keputusan keputusan hasil pemilu itu memang ranahnya di MK. Tetapi kalau pada tahapan kalau tahapan pemilu ini dipersilahkan untuk melalui jalur upaya peradilan tata usaha negara. Setuju dengan adanya perubahan. Betul. Karena tidak setujunya lebih karena KPU ini melakukan perubahan dasar hukumnya lemah. Dari sisi kajian kurang. Gitu. Mengapa alasan tersebut dikemukakan untuk merubah? Betul. Kemudian ketika pelaksanaan tahapan saja ada yang 2, ada yang 3 kali gitu dalam rangka untuk mewakili mencari aspirasi yang lebih komprehensif dalam satu wilayah gitu. Jadi kita hanya 1 kali. Jadi kita berharap untuk hal-hal seperti ini KPU melakukan perubahan. Yang dimaksud uji publik itu apa? Standarnya harus berapa kali? Harus mewakili ke wilayah apa enggak? Tidak hanya personnya saja. Ini introspeksi lah buat KPU. Kalau waktu mungkin kan waktu akhirnya juga mempengaruhi analisa terhadap perubahan tersebut gitu. Kalau waktunya kan sudah ditentukan dengan tahapan-tahapan pemilu itu.
Itu sudah oke. Dan waktu yang diberikan untuk uji publik itu cukup sekali, cukup panjang gitu. Tetapi di Magetan hanya dilakukan sekali. Apa iya ini sudah merepresentasikan seluruh masyarakat Magetan? Ini pertanyaan besar. Tapi karena peraturan sudah dikeluarkan, ya sudah kita ikuti itu. Akhirnya lebih memilih partai ya, Mas. Ya. Ada partai yang keberatan dengan adanya pemekaran dapil, tapi ada partai yang mendukung untuk dilakukan pemekaran dapil. Tetapi tidak ada satu partai pun saya rasa yang siap dengan kalau dilakukan pelebaran dapil. Karena begitu berubah menjadi 6 dapil, dinamikanya itu luar biasa. Ya. Gitu. Tapi kalau tadi 6 aja sudah luar biasa, kalau 8 apa nggak lebih heboh lagi gitu? Kalau menurut jenengan karena proporsional. Betul. Tetapi kan dari sisi pemerataan lebih bagus. Gitu. Dan sama mau 6 mau 8 sama saja prosesnya ke depan. Gitu. Jadi hebohnya itu saya lihat lebih karena semuanya sudah siap kok, walaupun yang mendukung pelebaran dapil pun nggak siap. Walaupun penambahan dapil pun juga hari ini belum siap kalau dilihat. Tidak siapnya apa? Faktor apa dia? Ya, strategi dengan asumsi bahwa ini 5 dapil. 5 dapil, kemudian berubah 6 dapil, dinamikanya luar biasa. Kalau saya bilang tadi kan waktu, apakah waktu yang perubahan harus dari 5 ke 6 ini terlalu cepat nggak? Kenapa nggak dari awal dulu? Betul, itu saya setuju juga. Artinya kenapa tidak jauh hari dilakukan studi demokrasi kan ini, bagaimana yang lebih bagus lagi untuk demokrasi, masalah keterwakilan, masalah proporsionalitas dan lain sebagainya itu. Kenapa mendadak seperti ini? Itu kita anggap biasa saja. Kalau menurut jenengan Bapak, artinya kan perubahan ini luar biasa terhadap strategi. Betul. Nah kalau jenengan sendiri menghadapinya seperti apa? Apakah juga ikut mungkin agak panik atau gimana, atau memang kita udah antisipasi sebelumnya terkait perubahan itu? Iya, sebenarnya kita sudah antisipasi. Kan kalau saya ya pribadi memandang bagaimana kalau ada tekanan, ada ancaman dari kita melihat sisi pasti di balik itu ada peluang. Gitu. Kalau pakai bahasa kerennya kan pakai SWOT analysis gitu ya, strength, weaknesses, opportunity and threats. Gitu. Jadi kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita untuk dalam rangka mencari peluang dan mengantisipasi nanti tekanannya di mana. Insya Allah ini ada peluang. Kita memandang positif thinkingnya peluang itu. Artinya di situasi apapun kita lihat peluangnya di mana. Betul. Sesuai dengan kemampuan kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Kalau dari partai jenengan Pak, artinya ini perubahan ini lebih ke arah menguntungkan atau merugikan sebetulnya? Insya Allah menguntungkan. Kalau kita cerdik ya dalam tanda kutip. Jadi gini, misalkan saya sebagai ketua partai, kemudian incumbent dalam hal DPRD, kalau berpikir saya harus aman, main aman begitu, dan menguntungkan diri saya sendiri, saya akan tetap di dapil saya, gitu. Tetapi kalau kita tidak bicara namanya pemimpin, kalau bisa jangan di comfort zone lah ya, jangan di zona aman lah, harus berani menerima tantangan. Jadi insya Allah ya jangan kita dari tantangan. Jadi insya Allah ini hanya trik saja ya sebenarnya. Saya pindah ke dapil yang baru. Jadi dapil saya kosong, gitu. Hari ini kan kalau ada incumbent, orang mau maju dewan itu, mesti yang jadi incumbentnya, gitu. Mereka tidak mau maju. Nah, makanya saya ngambil langkah, saya kosongkan ini dapil saya pindah ke dapil yang satunya, gitu. Akhirnya daftar banyak. Strategi. Betul, artinya ini orang baru semua, mau fight semua, gitu. Ya artinya kalau bisa merugikan atau menguntungkan dari jalan keluar strategi tadi. Kalau saya bicara comfort zone ya saya tetap di dapil saya pindah. Ada tantangan baru di dapil yang baru ini, tetapi ini kan menjadi orang-orang baru pada masuk semua. Itu salah satu strategi. Betul. Apa artinya kalau ke depan bakal pindah maju untuk sebagai maksudnya
Berapa periode? Saya sekarang sudah ketiga ya. Tiga periode. Next keempat lagi. Waduh, luar biasa. Itu yang mungkin membuat kalau nggak pindah, nggak ada lagi mungkin orang baru yang mau masuk di dapil yang lama. Betul. Sekarang teman-teman yang mau masuk jadi dewan yang baru ini yang fresh juga nanti hasilnya. Orang-orang baru yang muncul. Orang baru ini artinya anak muda atau mungkin politisi muda atau yang apa? Ya ada yang baru betul gitu. Tapi kalau yang muda kita lihat ada satu. Artinya kalau tahun depan ini kan ini banyak pemilih milenial. Dan ini beda dengan pemilu 2019 kemarin. Betul. Kalau jenengan dari partai jenengan melihatnya pemilih yang milenial ini seperti apa? Kita sediakan alternatif pilihan untuk itu. Jadi kita punya kandidat-kandidat yang milenial. Nah, itu kita tempatkan di kota dan Panean. Anak-anak muda yang betul-betul masih fresh, dia betul fresh graduate, baru lulus dari universitas, kemudian sekarang lagi mau nyalek gitu. Nah, kita harapkan dia juga akan membawa strategi milenial, bukan strategi yang sama dengan yang tidak milenial. Ada perbedaan nggak Pak? Mungkin sesi pelaksanaan, kemudian sesi target di tahun 2024 dengan 2019. Karena ada teknologi juga yang sudah mulai masuk di pemilu 2024 mendatang. Jadi digital marketing ya, digital marketing. Betul. Jadi integrated communication. Ya, jadi terintegrasi itu bukan berarti kalau dengan digital marketing yang paling efektif itu serangan udara, bukan berarti begitu. Jadi kalau kita memahami ilmu marketing sedikit, yang penting mana media yang kita pakai itu harus sesuai dengan segmen yang kita tuju. Itu. Jadi misalkan, apakah ini serangan udara, maksudnya pakai teknologi ini bisa mengena ke yang usia 40 ke atas atau 50 ke atas lah gitu. Penasaran itu kan harus sesuai segmennya. Begitu. Saya rasa kalau yang kita lihat dong, pasar kita juga di mana? Gitu ya. Kalau pasar kita di daerah pedesaan yang lebih tradisional, maka nilai-nilai moral dan culture itu dijunjung tinggi. Kontak itu lebih penting daripada kita melalui teknologi, betul. Kontak langsung ini buat orang-orang yang mungkin teknologi kurang kami tidak bisa ada ikatan emosional yang tinggi. Berbeda dengan anak muda yang sekarang yang mungkin lebih dekat dengan gadget, pendekatan juga berbeda. Betul. Dan kalau bisa yang kita punya anak-anak milenial ini, ya anak-anak milenial semua. Istilahnya anak muda punya jago sendiri yang muda gitu loh. Gitu. Artinya sebenarnya perubahan mau double 6 mau double 8 kayak gitu nggak ngaruh gitu ya. Insya Allah enggak. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Siap fight pokoknya. Kondisi apapun mau jadi peluang gitu ya. Semua siap. Siap. Ya karena Pak Pang ini juga orang kalau bisa dibilang seorang musisi gitu ya. Beliau nggak cuma menyuarakan suara rakyat tapi juga menyanyikan suara rakyat nanti ya. Kita akan dengar lagu yang kita akan break sejenak, kita mau dengerin dulu deh. Pak Pang mau nyanyi lagu apa ya? Oke, kita dengar. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana pamilih. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan tembak, jangan menghadap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kita tak sampai kami
titipkan dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara kiranya seharusnya perannya. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Kiranya dengan paduan suara hanya tahu nyanyian lagu setuju. Baik sahabat Oma Diskusi, kalau tadi kita sudah mendengar secara langsung dari Pak Pang terkait nggak masalah sih mau dalam, bahkan yang proporsional beliau bilang bahwa itu didapil gitu ya, dan beliau sudah siap banget. Kesulitan itu adalah bagaimana kita bisa mengintip peluang. Dengan ini seorang dokter gitu ya. Nah, ini kenapa memilih terjun ke ke partai? Iya, jadi begini, perjalanan hidup itu dan dengan keluarga itu pasti akan mengadui alam bawah sadar kita. Gitu. Jadi kalau zaman dulu kan memang tidak ada ASN itu nggak boleh berpolitik. Dulu kan boleh. Jadi saya lahir, yang saya hadapi ya buku-buku ya tentang Karno, buku-buku Bapak ya, tentang partai politik saat tadi dengan era 70 ya. Kebetulan Bapak juga waktu itu sekretaris PNI, gitu ya. Sekretaris PNI di Tuku dan berkiprah di dunia politik. Itu terekam baik di benak saya. Dan nggak sadar karena perjalanan itu. Ya, kemudian buku kan akhirnya mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi itu yang latar belakang dominan ya. Kemudian ketika perjalanan hidup kita memilih dokter, memang saya itu kan ya memang sisi sosialnya pasti ada. Tidak hanya mencari materi semata. Tapi ketika coba kita bandingkan kalau saya di dokter kemudian dengan asli pasien 50 tetapi itu di satu kota begitu saja. Saya rasa tidak satu kota itu bisa saya berbuat baik di sana. Tetapi kalau kita berpikir, jadi alam pikir saya juga kenapa kok dokter tidak ke politik? Saya membayangkan seperti Sucipto Mangunkusumo, kemudian Dokter Gunawan, kemudian Dokter Sutomo, ini kan dokter semua. Jadi yang lebih ditekankan sisi kejuangan mereka, walaupun profesinya dokter, tetapi ide-ide yang dibangun itu ide untuk Indonesia, ide orang banyak gitu. Nah, di situ saja saya beranggapan ya sudah, kalau kita ingin berbuat untuk orang banyak, ya memang ke parlemen. Gitu. Meskipun dari dokter. Cara berpikir dokter ya, cara berpikir dokter. Jadi dokter itu ketika ada pasien, dia akan harus menyimpulkan dengan cepat. Jadi mulai dia mencari data, kemudian melakukan praduga kira-kira penyakitnya ini dan lain sebagainya, kemudian sampai kita simpulkan bahwa ini sakit ini. Nah, cara berlogika itu betul-betul masalahnya, bukan simptomnya, ngerti ya? Akar permasalahannya betul, bukan gejalanya. Contoh begini, kalau kita flu itu kalah, padahal bukan masalahnya. Nah, masalahnya kan bakteri, bakteri flu itu atau virus flu itu, gitu loh. Masalahnya di situ ya. Kalau bakteri dan virusnya kita selesaikan,
pusing, panas segala macam hilang. Jadi problemnya di bakteri itu, bukan di gejala ini. Ini yang kita belajar berpikir seperti itu tuh tidak mudah. Kalau untuk kasus sosial, sebenarnya masalah utamanya di mana? Artinya apa? Kadang menipu bahwa penyebabnya sebetulnya betul. Yang kita selesaikan akhirnya malah gejala. Sosial itu banyak Pak ya? Ini permasalahan sosial ya. Permasalahan sosial banyak. Jadi kalau kita persoalan itu kita bisa jernih gitu. Ya, yang kita cari adalah virusnya untuk dimatikan, bukan gejalanya. Betul. Dan itu dipraktekkan Pak di politik atau? Oh iya, makanya saya bilang kita terbantu dengan cara berpikir itu. Bapak dengan selama 3 periode, ya. 4 gitu ya. Nah ini sebetulnya apa yang mencari mungkin pengalaman yang paling menarik di dunia politik itu menurut apa gitu? Karena mana politik saat ini kita agak skeptis dengan kayak kemarin undang-undang cipta kerja, kita tahu sebelumnya efek dari undang-undang cipta kerja kenapa masih disahkan dan belum adil, belum dan lain sebagainya seperti itu. Kalau menurut jenengan apa sih sebenarnya makna politik jenengan? Kalau saya memaknai, jadi konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 itu kan sebenarnya kesepakatan kita seluruh Indonesia untuk sepakat ini loh, cara bermain dengan Undang-Undang Dasar 45 ini. Ada yang mengatakan, Undang-Undang Dasar 45 itu hanya presidennya ini diartikan ini, presidennya ini diartikan seperti ini. Sekarang kan kalau yang dulu ada MK, Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada Mahkamah Konstitusi. Jadi ada penjaga konstitusi itu. Jadi tidak bisa diterjemahkan oleh presiden-presiden seperti yang dulu kala. Ini dulu kita berangkatnya, kita berpolitik sudah ada aturan mainnya Undang-Undang Dasar 1045. Kita ambil bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu juga harus kita pahami bersama. Jadi demokrasi tetapi negara hukum. Negara hukum itu harus ada asas legalitas, harus ada peraturan yang dianut untuk melakukan sesuatu. Masalah-masalah pendidikan ada, kesehatan ada, masalah kesejahteraan sosial ada, komplit. Dan itu yang jadi panduan kita bersama. Jadi kalau saya mengenai berpolitik ya di situ. Sebagai anggota dewan orientasinya tetap ke situ. Tetap bekerja sesuai dengan rule. Betul, karena kita sudah sepakat. Kita ini negara hukum. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45 loh ya. Indonesia negara hukum. Kesepakatan itu harus dipegang. Suatu Indonesia itu harus sepakat. Anak baru lahir sudah berhadapan dengan hukum, ya kan? Contohnya harus cari akte kan? Nah, orang tuanya cari akte, ini kepatuhan pada hukum dan seperti itu. Dan kalau ada permasalahan seharusnya kembalinya ke sana. Kembalinya harus ke sana dan kita menghormati keputusan-keputusan yang ada di lembaga-lembaga yang punya kewenangan itu. Kalau nanti kurang baik ya kita perbaiki bersama-sama. Pak, kalau ke depan mungkin ya pola pemikiran jenengan mau apa sih di dalam dunia politik, apa yang harus saya jenengan lakukan lagi? Sama kan, cuma sekarang kalau di DPRD kita skupnya kan pemerintahan daerah. Atau begini, kita jadi anggota DPRD. Nah, kita pikir kita ini DPRD mirip DPR RI gitu. Nggak sama. DPR RI itu betul-betul legislatif yang sebenarnya betul DPR RI. Gitu. Tapi ketika kita DPRD beda. Kita ini DPRD di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri. Di undang-undangnya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal seperti DPR RI nggak bisa. Itu contoh. Jadi kita memahami dulu, misalkan saya sebagai anggota DPRD berperan dalam konteksnya di mana? Ya dalam konteks otonomi daerah. Contoh, Bupati adalah yang memimpin pelaksanaan otonomi daerah di daerah. Bupati memimpin. Kalau kita ngerti, DPRD itu lebih tinggi dari Bupati. Tetapi bunyi undang-undangnya sudah seperti itu. Di undang-undang tentang pemerintahan daerah, Bupati adalah yang memimpin
pelaksanaan otonomi di daerah. Yang memimpin berarti kan yang paling tinggi. Walaupun DPRD setara, tetapi yang memimpin bupati. Nah ini harus kita sadari. Setara itu ternyata DPRD masih di bawahnya bupati sedikit. Karena yang memimpin harus bupati. Itu. Ini contoh-contoh yang harus kita clear, harus kita pahami dulu. Kalau enggak nanti kita melangkah terlalu jauh. Sehingga kita melebihi kewenangan kita, gitu. Karena kita memahami tadi. Gitu. Iya, sekarang kalau saya sebagai anggota bergerak melebihi kewenangan di peradilan kan bisa. Iya, boleh. Wah, kalau anggapannya loh itu uangnya rakyat, dari pajak itu uang rakyat, berarti yang ngelola harus DPRD begitu kan? Nah, kan ternyata tidak. Di undang-undang disebutkan bahwa pemegang kekuasaan keuangan di daerah itu adalah bupati kepala daerah. Makanya rancangan APBD asalnya kan mesti dari pemerintah daerah baru dikirim kepada DPRD yang kemudian kita bahas bersama. Itu loh. Tapi dari sisi kewenangan taruhlah memang kita berada di bawah sedikit. Jadi tidak mengurangi dong kalau. Iya, disebutkan di undang-undang bahwa DPRD dengan bupati ini mitra. Gitu. Kalau mitra kan berarti harus harmonis. Kita melakukan pengawasan, kritik boleh. Contohnya pertanggungjawaban gitu. Nah, ya kan kita kritisi. Laporan kerja dari bupati ya kan kita kritisi secara konstruktif kan. Nanti kita cari solusi bersama-sama. Apakah Dewan sekarang ideal dengan aturan yang telah berlaku? Iya, kita berharap semoga gitu loh, semua mempunyai persepsi yang sama. Karena memang undang-undangnya ini kita sudah dibatasi dengan ini. Gitu. Kalau kita mau melangkah lebih jauh gitu kok. Coba sebenarnya gini, kalau kita mengatakan mitra di undang-undang punyanya begitu. Kemudian kalau saya tanya ke jenengan, kalau mitra boleh nggak ada oposisi? Boleh nggak? Mitra. Nah, kalau mitra boleh nggak ada oposisi? Gitu. Agak susah. Nah, makanya ini loh contoh. Jadi DPRD dengan DPR RI beda. Di DPR RI orang bisa saya oposisi. Karena undang-undangnya untuk DPR RI beda dengan DPRD. Gitu loh. Tapi untuk tugasnya sama. Budgeting, pengawasan, tugas umumnya sama, tetapi sekarang lebih dikelirkan. Ya, jadi fungsi pengawasan, pengawasannya terhadap apa? Itu sekarang sudah ada aturannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dengan dan peraturan lain boleh pengawasan pelaksanaan. Jadi pengawasannya itu sudah disampaikan, kemudian pengawasannya terhadap hasil temuan BPK, LPG. Pengawasannya sudah ditentukan di undang-undang itu, gitu loh. Jadi kalau begini, kalau di bidang hukum ketika kita bertugas melewati dari yang ditentukan ini, berarti kita melebihi kewenangan kita. Kalau melebihi kewenangan kita, ini loh negara demokrasi. Negara demokrasi itu kewenangan dibatasi memang. Itu harus kita sadari. Nggak ada super body, nggak ada. Oh, yang paling berkuasa tidak ada, semuanya dibikin harmoni yang baik gitu, saling mengingatkan, saling membangun dan mencari jalan keluar yang baru begitu terus. Ya sebenarnya fungsinya tetap sama. Tanggung jawaban pelaksanaan APBD itu. Yang terakhir sudah bukan lagi kita dinamakan legislatif, tapi diperjelas. Kan membuat peraturan undang-undang kalau legislatif, makanya DPR yang bikin undang. DPR di peraturannya diperjelas, membuat peraturan daerah loh. Lebih spesifik. Nah ini yang kita persepsi sama. Gitu. Siap. Keren banget jalan dari Pak Pang ya. Pokoknya yang pasti kalau terkait politik, karena dulu sudah ngawakan banget ya. Udah 3 periode. Moga nanti jadi kemarin. Kita dengerin aja ya, biar Bapak menyanyikan sebuah lagu. Kita ngopi dulu lagi sebelum itu ya. Oke.
denting piano, kala cemari tenang, kala berat di kesunyian malam saat datang dinding hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Oh, maafkanlah hati kecil berbisik untuk kembali padanya, bukan yang menggoda, sibuk sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kau memberimu dosa, maafkanlah. Oh, maafkanlah. Rasa sesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyum tetap mengikuti. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya, ribu kata menggoda, ribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kalau memberimu dosa, rasa sesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyum tetap mengikuti. Di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyum tetap mengikuti. Baik, sahabat Lau yang masih menyimak Oma Diskusi, kita sudah tahu bahwa Pak Papang ini merupakan gitaris dan juga penyanyi gitu ya. Ya, dua-duanya bisa beliau lakukan gitu kan. Nah, Papang ini kegemaran untuk menyanyi ini sudah mulai kapan sih sebetulnya? Sebelum terjun di partai atau dari SMP ya? SMP. Dan kalau nongkrong itu kan main gitar gitu. Jadi universitasnya universitas tongkrongan gitu, dan sekolah resmi musik gitu. Artinya nongkrong kemudian ke gitarnya. Ya, rame-rame. Refreshing juga kan, belajar keras kita. Malam minggu nongkrong main gitar. Kalau artinya lebih ke profesional atau sempat nggak? Cuma sekedar nongkrong gitaran doang kayak gitu? Enggak, itu hanya berkembang. Nah, SMA kurang karena saya ketua OSIS kan, jadi berkurang aktivitasnya di musik, tapi kita support lah kegiatan musik. Kita jalan lagi musik, acara-acara.
sempat bikin grup gitu. Gitu. Biasa. Bikin album nggak sih Pak? Orang kita ini apa? Tapi sempat nyetel lagu atau apa gitu. Enggak juga. Sempatnya sama Pak iya bisa Wah, bisa itu beda. Oh, iya. Itu kesan seninya beda, lebih tinggi. Gitu, ya. Tapi bagaimanapun peran jenengan untuk memperhatikan apa namanya bakat-bakat talenta itu juga Ya, kalau kita doang adik-adik itu supaya bisa ya di musik kita kota wisata perlu lah musik semua. Tapi bisa menghibur. dan magetan ternyata banyak Di pasar baru di malam adik-adik keren. kita cuma uang sebetulnya Betul. dan dorongan Ruang support alat gitu ya. Nanti nggak ada juga berita. saya dengar suka melukis juga gitu Pak. Ya artinya seni dari besar iyalah. Lukis, keris, ya kan. Oh gitu. Di setiap manusia ada, cuma besar apa enggak. Iya. Mau kita berikan apa? Karena sebenarnya otak ini kan adalah dua ya. Satu logika, satu otaknya emotional quotient di berseni di situ. Jadi kalau kita cerdaskan otak kanan kita ya seni-seni yang muncul dengan kita. Jadi untuk basic kita otak kiri bos itu otak tiga apa yang kita pakai kanan. Tapi bagaimanapun namanya yang lain gitu jenengan membawa lagu rakyat gitu. Iya. Nama lagu rakyat di benak jenengan itu apa sih? Itu lagu sangat bagus kan. Jadi kita yang nyanyi selalu menginginkan tugas kita di situ. Ini yang buat merawati saya. Bukan justru seperti apa dulu kan seperti beredar gitu Nah itu kan mengkritik positif. Jadi fungsinya dari lembaga DPRD kalau di DPRD di situ fungsinya. Jadi harus kritis tapi konstruksi dan tetap peraturan. Jadi berpolitik orang mau satu katakanlah gitu. Panjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi ketika melanggar ya pasti ada konsekuensinya kan. Ya, lagu rakyat untuk mengingatkan dan itu memang fungsinya mengingatkan dulu ya. Betul. Itu gitu. Tapi rakyat itu. Lebih apa namanya lebih mengejutkan itu dinyanyikan dengan selaku wakil rakyat gitu. Ya. Dan itu memang biasa untuk biasa loh itu. Ya, otokritik itu biasa lah. Itu vitamin buat kita buat membangun untuk maju lebih bagus lagi kan begitu. Juga introspeksi diri. Mungkin sahabat Lau TV mungkin belum pernah melihat Bang menyanyikan lagu rakyat. Kita akan lihat setelah ini ya. Oke, kita break dulu. Kita akan mendengarkan dulu lagunya Pak Pang terkait lagu Wakil Rakyat. Tapi ini juga merupakan closing Pak ya kita malam hari ini ya. Semoga kita akan lagi dengan Pak dengan bisa setia mungkin mengikuti karena kita sudah menyimpan amunisi bagaimana Pak Pang akan kita diskusi lagi yang lalu. Saya bermanfaat jadi kalau akhirnya Pak Pang atas kiranya sudah memberikan wawasan menghibur kita dengan nyanyiannya luar biasa. Kita akan ketemu lagi nanti Pak Pang ya. Yang pasti simak terus menghadirkan informasi yang berguna untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.